Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk melaksanakan ibadah mandiri bersama keluarga di rumah masing-masing dalam situasi pandemi COVID-19. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Muara Tewe menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga di masing-masing rumah tangga. Adapun berita jemaat pada hari ini, tepatnya Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 dan Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 baik di Gereja Immanuel, Gereja Sinta Asih, Gereja Anugerah Rapen, Bukit Moria, dan Gereja Efrata Parangkampeng yang sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara waktu ditiadakan. Namun ibadah minggu tersebut dilaksanakan secara mandiri di rumahnya masing-masing. Majelis Jemaat GKI Muara Tewe tetap menyediakan liturgi, renungan, dan amplop persembahan melalui pengurus lingkungan serta membagikan kepada warga jemaat di tempat masing-masing. Ibadah minggu bisa diikuti melalui YouTube GKI Jemaat GKI Muara Tewe dan rekaman video yang dibagikan ke setiap lingkungan melewati WA Group. Direncanakan ibadah minggu di gereja baru dibuka dan dilaksanakan yaitu pada awal bulan Juli tahun 2020, tepatnya hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 dengan memperhatikan protokoler kesehatan penanganan COVID-19. Untuk ibadah di setiap gereja dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk Gereja Sinta Asih tetap dilaksanakan 2 kali. Pertama pukul 6 pagi dan yang kedua pukul 16 atau pukul 4 sore. Untuk Gereja Immanuel ada penambahan jam ibadah. Pagi pukul 8 pagi dan untuk sore hari dilaksanakan pada pukul 16 atau pukul 4 sore. Untuk Gereja Anugerah Parangkampeng dilaksanakan 2 kali, ada penambahan jam ibadah. Pagi jam 7 pagi dan untuk sore hari dilaksanakan pada pukul 16 atau pukul 4 sore. Dalam ibadah minggu di gereja pada tanggal 5 Juli 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Bagi warga jemaat yang mau ikut perjamuan kudus tapi terkendala oleh berbagai hal yang dihadapi pada masalah COVID-19 ini sehingga tidak bisa datang ke gereja, maka akan dibantu oleh pendeta yang melaksanakan perjamuan kudus melalui rekaman video. Untuk roti dan anggur berupa Fanta, Coca-Cola dan yang lainnya disediakan oleh rumah tangga masing-masing sesuai dengan rapat BPH Majelis GKI Muara Tewe pada tanggal 13 Juni tahun 2020 di Gereja Immanuel. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani perjamuan kudus ke rumah oleh pendeta pada tanggal 5 Juli tahun 2020 bisa menghubungi pengurus lingkungan dan pendeta lingkungan. Kebaktian rumah tangga dan kebaktian kategorial berdasarkan jadwal yang ada untuk sementara waktu tidak dilaksanakan sampai ada pemberitahuan selanjutnya
dari Majelis GKI Muara Tewe kecuali ibadah dilaksanakan atas dasar permintaan warga jemaat dengan mematuhi protokoler kesehatan. Dan kalau ada kedukaan, ibadah tetap dilaksanakan. Yang kedua, berita ulang tahun dari tanggal 21 Juni sampai dengan 27 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Ulang tahun kelahiran ada 27 orang. Ulang tahun perkawinan ada 7 pasang keluarga. Ketiga, berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 21 Juni sampai dengan 27 Juni 2020 dapat dilihat melalui WA Group lingkungan masing-masing. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Araida Eslidim STH dan dibantu Penatua Diakon dari lingkungan 9 Jemaat GKI Muara Tewe. Demikian berita jemaat Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara warga Jemaat GKI Muara Tewe dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, New Normal Life, di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal, baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah hari ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian bagi Tuhan dari PKJ nomor 7 bait yang pertama. Sidang jemaat dimohon berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Futum dan salam. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Dan untuk mengawali ibadah kita menerima potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian bagi Tuhan dari PKJ nomor 27, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang, terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKE, terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama hingga yang ke-14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak.
anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian bagi Tuhan dari PKJ nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
kita masuk pada pelayanan firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 21 Juni tahun 2020, bagian firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 hingga ayat yang ke-42. Namun sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang masih memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Namun kami juga tahu ya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah atas hidup kami. Engkau mau memakai kami sebagai alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu jika sebentar lagi kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-42. Karena itu tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama-sama, ia tidak akan sia-sia, ia tidak akan berlalu begitu saja. Melainkan firman-Mu boleh tinggal tetap dalam hati dan kehidupan kami. Bahkan seraya dan itu kami boleh semakin dimampukan menjadi pelaku-pelaku di firman Tuhan yang hidup, dimanapun kami ada dan berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan, Injil Matius pasal 10, ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-42 dengan perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat perikop bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Yesus membawa pemisahan dan bagaimana mengikut Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca dari Injil Matius pasal 10 khususnya ayat yang ke-34 bahkan hingga ayat yang ke-40, perkataan Tuhan Yesus ini sangat keras dan bisa saja menimbulkan kebingungan dan salah tafsir di antara orang-orang yang hanya membaca ayat ini saja dan tidak melihat konteks keseluruhan perikop dari apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang pemisahan dan bagaimana mengikut Yesus. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memahami konteks bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini, yaitu Yesus memanggil murid-muridnya dan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu di sini kita lihat pedang di sini berbicara mengenai pemisahan antara sikap hidup lama yang berorientasi kepada hal-hal duniawi dan sikap hidup baru di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin kita sering mendengar bahwa Yesus disebut sebagai Raja Damai, Raja Kebenaran. Oleh karena itu jika kita membaca bagian nas ini, mungkin kalau kita tidak memahami konteks dari bagian firman Tuhan ini, memang sangat membingungkan. Kita bertanya, mengapa
Yesus datang membawa pemisahan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu sejak awal firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kegelapan tidak mungkin bersatu dengan terang. Oleh karena itu pada kenyataannya iman kita kepada Kristus memisahkan kita orang-orang percaya dari dunia. Iman kita kepada Kristus, kita harus berhadapan dengan penolakan, dengan perlawanan, dengan penganiayaan, bahkan perpecahan bisa saja terjadi bahkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Penolakan itu bisa datang dari mana saja. Dari keluarga kita, dari sahabat kita, dari tetangga kita, dari orang-orang di sekitar, bahkan mungkin dari kita sendiri. Menolak kehadiran Yesus Kristus dan kita menolak menjadi dari pelaku firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah kenyataannya. Mungkin kita bertanya kenapa harus ada pemisahan? Bukankah Allah itu Allah yang baik? Kenapa ada harus pemisahan? Tetapi bagian firman Tuhan mengatakan kepada kita, Allah harus mengadakan pemisahan. Ada yang sorga buat orang yang bertahan tetap dalam kebenaran dan mengikut di jalan Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Tetapi ada juga neraka bagi orang yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu sangat keras dan tegas firman Tuhan berbicara kepada kita sekalian. Mungkin kita salah satu di antara orang yang menolak Tuhan. Kita menganggap diri kita benar, kita menganggap diri kita baik, dan kita tidak menginginkan hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan. Kita mengukurnya menurut ukuran kita. Sedang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ini sangat bergantung dengan keputusan kita. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak berkekurangan. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi pergumulan dan permasalahan dalam hidup dan kehidupannya. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupannya. Dan keputusan yang tepat yang sangat penting adalah ketika dia memutuskan mau mengikut Yesus. Tidak hanya mau mengikut Yesus tetapi juga mau setia dan taat sampai akhir hayatnya. Jika orang yang bertahan seperti itu, maka dia akan mendapat upahnya di sorga. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus menuntut kita, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bagaimana sikap kita dengan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada orang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Oleh karena itu menjadi murid Yesus tidaklah mudah. Mengikut Yesus itu tidaklah mudah. Kita akan berhadapan dengan ejekan, penolakan, hal-hal yang tidak menyenangkan kita, tetapi itulah tantangan bagi kita. Kita harus berhadapan dengan hal-hal yang duniawi. Bisakah kita menjadi orang yang menang atau kita menjadi orang yang kalah? Kalau kita mau menjadi orang yang benar, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Jangan kita di tengah jalan kita fokus kepada hal-hal yang duniawi dan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu syarat mengikut Yesus, kita tahu bahwa kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri merupakan sikap mengosongkan diri sendiri, di mana kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, di mana Tuhan juga telah mengosongkan dirinya meninggalkan kemuliaan di sorga dan mengambil rupa seorang hamba dan merendahkan dirinya sehingga dia menyelamatkan kita. Dan syarat mengikut Yesus kita juga harus mau memikul salib.
Salib juga berbicara tentang konsekuensi hidup sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Segala penderitaan, masalah aniaya, penolakan, ejekan, dan semua hal itu haruslah kita tanggung akibat hidup kita di dalam kebenaran, kita hidup di dalam Tuhan. Tetapi janganlah kita menyerah, kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Dan kita dituntut mengikut Tuhan Yesus setia sampai akhir zaman. Ada tantangan, ada pergumulan, ada permasalahan yang kita hadapi. Sebab di lain pihak kita dituntut untuk hidup di dalam kebenaran. Seperti dalam bagian firman Tuhan. Dan harus meniru kehidupan yang telah diberikan teladan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di pihak lain, dunia juga menawarkan hal-hal yang menarik bagi kita. Oleh karena itu, sikap seperti apa yang harus kita tunjukkan? Fokus kita kemana? Apakah kita lebih fokus kepada hal-hal yang duniawi, yang nanti pada akhirnya membuat kita kalah? Atau kita fokus kepada Allah dan tetap hidup bersama dengan Allah? Apapun yang terjadi, kita punya komitmen setia dan taat sampai akhir hayat. Tidak hanya menyebut diri sebagai orang Kristen, tidak hanya menyebut diri sebagai murid Yesus, tetapi mari kita tunjukkan dengan perilaku kehidupan nyata kita. Kita tunjukkan kita pribadi yang setia dan taat kepadanya. Walaupun untuk itu kita harus menderita, tetapi kita akan menerima upah dari Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan, kehidupan, dan surga. Tuhan memberkati firman-Nya kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa dan nanti kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Yalah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas kebaikan dan kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ucapan syukur kami karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu yang baru saja kami dengar tadi. Tolonglah kami agar kami dapat mengikuti Engkau dengan setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Sehingga kami layak mendapat upah daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar kami dimanapun kami berada. Tuhan menyertai, melindungi, menolong, memberkati kami semua. Diberkatilah segala usaha pekerjaan kami. Karuniakanlah kepada kami roh hikmat dan roh kebijaksanaan, agar kami dapat menjadi umat-Mu dan menjadi warga masyarakat yang baik. Peduli akan keselamatan jiwa kami dan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga mendukung upaya pemerintah untuk memutuskan penyebaran mata rantai pandemi COVID-19 dengan mengikuti setiap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, tenaga medis, dan yang berwenang. Berkati pemerintah kami yang berjuang memutuskan penyebaran COVID-19. Berkati anak-anak kami. Berkati janda duda, anak yatim piatu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan memberkati saudara kami yang bersukacita. Sukacita karena boleh merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Biarlah bertambahnya usia mereka, bertambah juga pengenalan mereka akan Tuhan, bertambah kuat iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Saudara kami yang berduka cita, Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Untuk para hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan melengkapi kami dengan roh hikmat, roh kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin dimampukan dan dikuatkan untuk melayani sesama dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa bersama-sama ya Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan pada murid-Mu pada zaman dulu kala. Pada saat ini kami ingin mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bentuk sukacita kita bagi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan syukur terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan, untuk memperoleh pelayanan gereja-Mu. Berkati kami dan berkati berkat yang masih ada pada kami, agar kami dapat mengelolanya dengan baik. Dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menyanyi dari PKJ nomor 146, bait yang pertama hingga bait yang kedua, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita tutup ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan kehidupanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ibadah kita selesai. Seluruh kami yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya